Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah Namamu. Ya, sebelum kita akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini, saya akan membuka persekutuan doa pada sore hari ini dengan doa. Mari saya hantarkan. Selamat malam ya Bapa, selamat malam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami pada malam hari ini Bapa, sehingga anak-anak-Mu bisa melakukan persekutuan doa pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai kami ya Bapa, menyertai persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum membaca Alkitab, kita akan menaikkan satu pujian lagi diambil dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku.
Renungan pada malam hari ini kita ambil dari Nehemia 4 ayat 1 sampai 9. Akan saya bacakan. Nehemia 4 ayat 1 sampai 9. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Untuk renungan pada malam hari ini bertemakan hinaan tidak akan melemahkanku. Jikalau kita telusuri, banyak hal dapat membuat seorang patah semangatnya. Kurangnya motivasi dalam diri, kurangnya dukungan dari orang lain, hinaan, persoalan yang begitu berat dirasakan hingga seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan atau harapan lagi dalam hidupnya. Di dalam persekutuan doa kali ini, kita akan belajar bersama tentang hinaan sebagai salah satu hal yang bisa membuat seseorang menjadi lemah dan patah semangat. Hampir semua orang pernah dihina, dicerca, diolok-olok oleh orang lain. Ada banyak alasan seseorang melakukan penghinaan seperti keadaan fisik, ekonomi, status sosial, maupun hal-hal lainnya. Ada yang dihina oleh orang yang sama sekali tidak dikenal, ada yang dihina oleh temannya sendiri, bahkan oleh saudaranya sendiri. Bagaimana dengan saudara sekalian, pernahkah merasakan dihina? Pengalaman dihina atau diolok juga pernah dialami oleh Nehemia. Ia adalah seorang pelayan pribadi Raja Arsasta atau Persia. Salah satu tugasnya adalah menyediakan minuman bagi raja. Meskipun tugas ini terlihat sepele, namun sesungguhnya penuh resiko karena selain menyediakan minuman anggur, Nehemia juga menjadi orang pertama yang harus mencicipi minuman tersebut untuk memastikan minuman itu tidak beracun. Barangkali inilah yang membuat Nehemia dekat dengan raja. Maka pada saat wajahnya terlihat murung, Raja Artasasta menanyakan penyebabnya muramnya wajah Nehemia. Singkat cerita, setelah Nehemia menceritakan kegundahan hatinya, dia diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang rusak. Tembok-tembok ini sangat vital. Tembok-tembok kota pada zaman dahulu dibangun tinggi dan tebal agar terhindar dari serangan musuh. Ternyata niatan Nehemia yang didukung dan diizinkan oleh raja untuk membangun kembali Yerusalem mendapat pertentangan dari Sanbalat, Bupati Samaria, dan Tobia orang Amon. Mereka tidak ingin Yerusalem dan Bait Allah dipulihkan.
Sehingga semenjak mereka mendengar rencana Nehemia, mereka mengolok-oloknya. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok mereka. Tertulis di ayat kedua dan ketiga. Ketika mereka mendengar kemajuan pembangunan perbaikan tembok Yerusalem, mereka menjadi semakin marah. Lebih lanjut lagi di hari-hari berikutnya, hinaan terus dilontarkan dibarengi dengan persepakatan untuk memerangi Yerusalem. Tertulis di ayat 8, serta rencana membunuh Nehemia. Akan tetapi berkat usaha, ketekunan, doa, dan pertolongan dari Allah, semua pekerjaan dapat selesai. Hinaan atau cemoohan barangkali juga sempat membayangi Maria dan Yusuf saat Yusuf tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Hinaan atau cemoohan barangkali juga sempat mereka alami saat orang-orang di sekelilingnya dan sahabat-sahabat mereka. Akan tetapi bayang-bayang ketakutan dan hinaan serta cemoohan tersebut nyatanya tak sampai melemahkan mereka. Selama berbulan-bulan mereka lalui dengan penuh keyakinan. Saat kehamilan semakin membesar dan mereka harus melakukan perjalanan panjang untuk mengikuti sensus penduduk, mereka tetap menjalaninya. Meskipun saat harus melahirkan bayi Yesus, pintu-pintu penginapan terkunci, mereka tetap bertekun menjalani semua yang harus dijalaninya. Mereka sungguh-sungguh bersedia dipakai Allah sebagai jalan hadirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Seringkali kita pun tak luput dari hinaan atau cemoohan oleh karena menjalankan hidup dengan ketaatan. Sebagai contoh di masa pandemi ini, kita harus taat untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan lainnya demi tak semakin menyebarnya virus. Dan kita berusaha untuk taat dengan membatasi perjumpaan. Tetapi semuanya itu malah dianggap lebay atau berlebihan. Ada pula bagi keluarga muda yang baru punya bayi, pastinya tak lepas dari pospak atau popok sekali pakai, tisu basah, tisu kering, dan lain-lain. Semua itu adalah produk sekali pakai yang semakin memenuhi bumi dengan sampah. Barangkali ada keluarga yang sadar sehingga daripada memakai pospak, memilih memakai klodi atau cloth diaper atau popok cuci. Daripada memakai tisu basah, mereka memilih memakai sapu tangan atau handuk yang dibasahi. Namun, ternyata inisiatif tersebut bukannya didukung tetapi malah diolok-olok karena dianggap pelit dan terlalu jadul. Itu pun baru sekelumit cerita ringan yang dialami sehari-hari. Dan pastinya banyak lagi pengalaman dihina oleh karena ketaatan dan kepedulian kita. Saat ini bagaimana dengan saudara? Apakah hinaan atau cemoohan yang membayangi atau yang sedang dialami saudara akan melemahkan semangat saudara? Harapannya bayi Natal yang lahir memberikan semangat bagi kita untuk terus taat dan peduli. Melalui kisah-kisah itu, kita diajak pula untuk mengubah olok-olok menjadi energi positif yang mendorong ke arah hidup yang semakin maju, semakin baik di masa kini dan masa mendatang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam
Mari Bapak Ibu sekalian, untuk menutup persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan menutupnya dengan doa dan saya akan menghantarkan. Terima kasih ya Bapak atas renungan yang telah Engkau berikan pada kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah Engkau sampaikan pada malam hari ini bisa semakin menguatkan kami, bisa semakin memberi semangat kepada kami saat kami menghadapi olok-olokan. Ya Bapa, kiranya olok-olokan yang kami terima bisa kami ubah dari energi yang negatif menjadi energi yang positif. Dan berikan kami juga ketabahan ya Bapa, dan berikanlah kami juga hati yang lapang untuk menerima segala olok-olokan yang kami terima. Ya Bapa, di masa Advent Natal ini ya Bapa, mampukan kami ya Bapa untuk menghayati setiap masa Advent sebagai sarana untuk selalu mawas diri. Kiranya di masa Advent ini kita bisa semakin maju, bisa semakin baik di masa kini dan di masa mendatang. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah juga aktivitas kami pada selanjutnya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, untuk menutup renungan pada malam hari ini, kita akan membawakan pujian dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita